Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau mungkin bahkan selamat malam ya bagi rekan-rekan mahasiswa ya. Silahkan mungkin menyimak video ini baik itu pagi, siang ataupun sore ya. Eh, Materi yang akan kita bahas adalah tentang keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Ya, ini sangat penting gitu ya, karena nantinya teman-teman di sini ketika nanti kerja itu akan apa namanya tuh ya istilahnya tuh ketemu ya dengan cairan, misalnya infus gitu ya. Tentunya tidak hanya cairan saja isinya ya, ada elektrolit gitu ya. Atau mungkin teman-teman ketemu dengan pasien yang sesak gitu ya, maka dicari penyebabnya apakah dari asidosis atau tidak gitu ya. Asidosis ini termasuk ke dalam keseimbangan asam basa. Kalau ditemukan nilai PCO2 dan HCO3-nya itu abnormal ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ya. Materinya adalah tentang keseimbangan cairan dan elektrolit serta bukan asam ya, asam basa. Oke. Nah, yang pertama adalah terkait dengan cairan ya. Cairan ini tentunya kalau kita minum gitu ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Keluarnya lewat mana? Tidak hanya lewat urin, ya. Air bisa keluar menguap lewat apa? Lewat misalnya pernapasan. Contohnya aja kalau kita hembuskan napas kita ke depan kaca, itu akan ada berembun. Artinya itu juga mengeluarkan air. Nah, selanjutnya apa? Berkeringat. Nah, tentu saja kalau berkeringat lewat pori-pori itu juga yang dikeluarkan adalah air. Nah, dikatakan seimbang antara yang masuk dan yang keluar itu berapa sih? Gitu ya. Kalau kita memberikan infus, urin yang keluar berapa? Kalau kita memberikan infus 500 ml atau 1 pelabot, berapa sih yang keluar urinnya? Itu dibahas dalam keseimbangan cairan. Nah, hal yang harus kita tahu adalah bahwa yang masuk dengan keluar itu tidaklah harus sama. Ya, namun dominannya adalah idealnya adalah relatif sama. Kalau perhitungan kita tepat, ya, artinya begini. Ketika kita ngasih minum misalnya 200 ml dalam 1 hari itu atau 1 liter dalam 1 hari itu, minimal yang target kita adalah sama, yang keluar itu juga segitu. Namun bisa lebih bisa kurang tapi tidak terlalu jauh. Misalnya yang masuk 1.000, yang keluar malahan 1.200, artinya terjadi minus. Tapi minus ini, nah inilah yang akan jadi patokan nanti. Oh berarti inputnya harus ditambahkan. Ya cairannya, misalnya seperti itu. Kalau dia tidak ada catatan, misalnya penyakit jantung, kardiomegali, ya pompa jantungnya bagus, kondisi jantungnya juga bagus. Kenapa? Kalau kita masukkan cairannya lebih banyak, itu memperberat kondisi jantung. Ya, apalagi misalnya kita kasihnya 1.000 ml per hari, tapi yang keluar cuma 500, artinya minus 500 ini sudah dikatakan lumayan banyak, gitu ya. Maka kita harus batasi cairannya yang terlalu banyak atau
Bahkan tindakannya nanti apakah dikeluarkan, misalkan menggunakan obat-obatan untuk mengeluarkan cairan lewat urin, contoh mereknya apa, misalnya furosemid, lasi, gitu ya, itu salah satu contoh obatnya. Nah, itu sekilas gambaran terkait dengan asupan cairan. Oke, hal selanjutnya adalah target kita, ya, di mana cairan itu kalau kita masukkan ke pasien, apakah di intraseluler atau di ekstraseluler? Dominannya nantinya mempengaruhi intra atau ekstra, gitu. Ya, oke. Nah, kita sedikit ulas terlebih dahulu bagaimana range intake dan output-nya ya. Kalau tadi asupan dan keluaran sama saja bahasanya, yang saya pakai di sini adalah intake dan output ya, yang masuk dan yang keluar. Misalnya ini ya, orang dewasa ya, air minum kurang lebih 1.400 atau 1,4 liter atau 1,8 liter. Air di dalam makanan 700 sampai 1.000. Air hasil oksidasi ya, metabolisme dalam tubuh kurang lebih 300 sampai 400. Totalnya sekitar 2.400 sampai 3.200. Itu yang masuk sehari-hari pada orang dewasa ya. Nah, outputnya urin gitu ya, kurang lebih di antara 1.400 sampai 1.800. Feses kita hitung karena tidak pasti ada cairannya gitu ya, kurang lebih 100. Kulit itu 300 sampai 500, paru-paru 600 sampai 800. Totalnya sama, 2.400 sampai 3.200. Inilah intake range yang memang diharapkan gitu ya. Nah, namun kadang-kadang kita kasih toleransi misalnya minus 100 atau plus 100. Dari mana? Dengan input atau intake dikurangi outputnya gitu ya. Masih terus. Tapi kalau 500 udah warning nih kita. Apakah misalnya positif 100. Positif seperti apa? Positif 1.000 misalnya. 2.400 yang keluar cuma 1.400, berarti kan positif 1.000 gitu. Kalau yang minus gimana? Intake-nya 1.400, yang keluar 2.400, minus berarti seperti itu. Apakah ditambah cairan atau tidak? Kalau yang tadi kelebihan, apakah kita kuras? Nah, kuras dalam arti keluarkan cairannya atau tidak? Gitu ya. Lihat kondisi pasiennya. Seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana manajemennya, tata laksananya gitu ya. Cairan ini. Nah, cairan itu kalau kita memberikan cairan tergantung volumenya berapa yang mau kita kasih, komposisinya sudah tepat atau belum. Targetnya di cairan ekstraseluler atau di intraseluler. Ekstra berarti di dalam sel, ekstra berarti di luar sel ya. Intrasel CIS, cairan intraseluler ya, itu berarti di dalam sel. Apabila ini tidak tertangani gitu ya, ataupun kekurangan di sini ya, misalnya pada kondisi kegawatan apa, diare, terbakar, perdarahan, dan lain sebagainya, ini dapat menyebabkan kematian. Maka kita harus tepat dalam manajemen di sini. Berapa volumenya, jenisnya apa, komposisinya sudah sesuai belum, targetnya di intrasel atau di ekstraseluler. Oh, apa bedanya Pak? Misalnya, infus NaCl pun ada bermacam-macam ya, ada 0,9%, ada 45%, ada 3%. Bahkan juga ada cairan glukosa gitu ya. Nah, kalau cairan yang kita berikan misalnya NaCl 0,45%, pasiennya udem sel, kita kasih cairan itu NaCl 0,45%, ini tambah bengkak. Kenapa? Karena sifatnya itu adalah hipotonik ya. Ini akan menarik cairan ke dalam sel. Udah mau udem sel dikasih cairan
yang hipotonik, maka dia akan menarik cairan ke dalam sel. Tambahlah udem sel, bengkak selnya. Contohnya pada kasus-kasus perdarahan di otak, udem sel gitu karena benturan gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat dari basicnya, dasarnya bahwa di dalam tubuh kita dewasa ya, kurang lebih 60% itu adalah air. Sisanya adalah jaringan 40%. Ya, air ini dibagi menjadi dua. Ada intraseluler 40% dan di luar seluler itu 20%. Ya, ada yang di luar dibagi lagi, ada yang interstisial, ada yang intravaskuler. Berarti di ini, yang di luar ada yang antar sel, ada yang di dalam pembuluh darah. Ini gambarnya, ya. Nah, ini berarti intraseluler. Ketika antar sel berarti ini interstisial. Sedangkan di ini adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah berarti intra, di dalam vaskuler berarti pembuluh darah. Di dalam vaskuler 5%, 15% ya di sininya. Ya, itu pembagiannya. Namun jangan disamakan dengan kondisi bayi. Bayi itu sekitar 80% cairannya. Lebih banyak lagi ketimbang orang dewasa karena kebutuhan air itu sangatlah banyak. Makanya tidak perlu makan pada bayi kan susu yang lebih banyaknya. Nah, susu ini lebih banyak cairannya, memang cairan gitu ya. Seperti itu. Nah, apa sih cairan? Cairan adalah air larutan atau pelarut substansi terlarut. Ini termasuk ke dalam cairan. Senyawa utama dari tubuh manusia rata-rata 60% yang tadi ya. Dari berat badannya adalah air pada pria. Nah, pada perempuan itu 50%. Kenapa? Biasanya ini terkait dengan lemak gitu karena ternyata hasil risetnya itu kalau perempuan itu lebih condong lemaknya lebih banyak ketimbang laki-laki. Oke, ada solut tadi ya, solut atau terlarut. Selain air, cairan tubuh mengandung dua jenis substansi terlarut. Zat terlarut, ya bukan pelarutnya, tapi terlarutnya, yaitu apa? Elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Nah, elektrolit adalah substansi yang berdisosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Iya. Nah, apa buktinya dalam tubuh kita ada arus listrik? Ya, kalian rekam EKG, rekam jantung, itu ada gelombang, ada sinyal, ada listrik. Artinya ada sel yang menghantarkan arus listrik. Ya, di mana arus listrik ini terjadi ketika ada yang namanya pergerakan ya dari ion-ion, baik itu ion positif maupun ion negatif di dalam sel dan di luar sel. Nah, ion kation adalah ion yang membentuk muatan positif seperti baterai ada positifnya, ada negatifnya. Nah, ketika dikatakan positif, nah, kation di ekstraseluler di luar sel itu kation utamanya adalah natrium ya. Sedangkan kation intrasel utamanya adalah kalium. Di dalam sel natrium, kalium di luar sel adalah natrium ya. Nah, anionnya yang membentuk negatif, muatan negatif. Nah, anion ekstraseluler utamanya adalah klorida atau Cl, sedangkan anion intraselulernya adalah ion fosfat. Ya, tadi ingat intraseluler berarti banyaknya di dalamnya adalah kalium, di ekstraseluler adalah natrium yang ini. Ya. Oke, itu perlu diingat. Sedangkan non-elektrolit adalah substansi seperti glukosa, urea yang tidak berdisosiasi
dalam larutan. Ya, contohnya adalah kreatinin dan bilirubin. Ya, oke. Nah, kita juga perlu tahu kalau tadi cairannya, nah yang keluar apa? Dari mana saja sih keluar cairan ini? Cairan ini dapat keluar ya melalui yang namanya insensible water loss ya. Kalau yang terlihat itu adalah urin, namun itu urin bisa kita hitung, tapi kalau keringat, nah nggak mungkin kita lap-lapin terus kuras gitu ya. Terus suhu ketika berbicara nguap gitu, nggak bisa kita hitung airnya berapa gitu ya. Kacain dulu bernetes berapa, nanti nguap lagi. Maka ada hitung-hitungannya yang namanya insensible water loss atau IWL. Merupakan kehilangan cairan melalui kulit, yaitu yang dinamakan dengan difusi dan paru ya. Kulit dan paru tempat keluarnya di well ini. Nah, untuk mengetahui insensible water loss dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut ya. Nah, dulu saya pakai 10 cc, sekarang beralih 15 cc. Ada yang mengatakan 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per hari. Ya, kalau kita bulatin aja 10 misalnya. Berat badan kita berapa? Misalnya berat badan saya 60. 60 dikali 10, 600 ml. Jadi dalam sehari itu kemungkinan kita kehilangan cairan lewat pori-pori, lewat paru-paru itu sekitar 600 ml. Ya. Nah, 15 berarti kan sekitar 600 tambah 300, 900 berarti hampir 1 liter ya ternyata. Ya, seperti itu. Nah, kalau anak-anak beda lagi, 30 dikurangi usia, misalnya usianya 10 tahun, 30 kurang 10 berarti 20. 20 cc per kilogram berat badan per hari, lebih besar ya. Ya tergantung usianya ya. Semakin usianya bertambah itu semakin kecil. Misalnya usianya jadi 15. 30 kali 15 berarti 15 cc hampir sama dengan dewasa. Ya, seperti itu. Jika ada kenaikan suhu juga ini mempengaruhi karena ketika demam itu pasti keluar banyak cairan, ya, menguap. Nah, maka EWL-nya 200 dikali suhu badan sekarang misalnya berapa? Misalnya 40, 40 dikurangi 3,8 barulah dikali 200 gitu ya. Ini tambahan dari yang EWL yang tadi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Usia, tentu saja ya. Nah, biasanya kalau anak-anak itu lebih condong, bukan biasanya ya, memang anak-anak atau bayi itu lebih banyak kebutuhan cairannya ketimbang orang dewasa karena 80% pada bayi itu adalah cairan, lebih besar ketimbang dewasa. Jenis kelamin tadi ya 60% dan 55% ya. Karena yang perempuan biasanya lebih banyak kandungan lemaknya. Sel-sel lemak tadi ada kaitannya stres ya, stres yang eh, dalam yang lama gitu ya, ini mempengaruhi cairan juga. Kondisi sakit, metabolisme meningkat misalnya ya ke arah sana gitu ya, terkait dengan cairannya. Temperatur lingkungan, ya suhu, ya diet juga, ya makanan yang dikonsumsi, minuman yang dikonsumsi, mengandung banyak air atau tidak, ya itu yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses pergerakan cairan tubuh? Nah, ada yang dikatakan transport pasif, ada yang dikatakan juga dengan transport aktif. Ya, dikatakan pasif ini air melintasi membran sel dengan mudah, tetapi zat-zat lain sulit atau diperlukan proses khusus supaya dapat melintasi. Karena itu komposisi elektrolit di dalam dan di luar sel akan berbeda. Nah, ini termasuk ke dalam transport pasif. Ya. Nah, ini contohnya adalah
CIS ya, dia butuh kalium, ion magnesium dan ion fosfat. CIS butuh natrium dan kalium. Nah, proses ini bisa tergolong ke dalam transport aktif di mana ini memerlukan pompa natrium untuk menghasilkan suatu energi. Ya, pada proses ini dia memerlukan yang namanya transport pasif, yaitu proses difusi dan osmosis. Mari kita lihat ya satu persatu. Osmosis adalah bergeraknya molekul zat terlarut melalui membran semipermeabel. Ya, semipermeabel ini permeabel selektif dari larutan berkadar lebih rendah menuju larutan berkadar lebih tinggi hingga kadarnya itu sama. Itulah yang dikatakan dengan osmosis. Apa membran semipermeabel ini? Membran yang dapat dilalui air atau pelarut ya, namun tidak dapat dilalui oleh zat terlarut, misalnya protein. Ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu ini di bagian-bagian tertentu ada yang bisa dilewati, ada yang tidak. Ya tidak semuanya membran ini semi permeabel, ada yang permeabel, ada yang semi permeabel gitu ya. Tekanan osmotik plasma sekitar segini ya 285 plus minus 5. Larutan dengan tekanan osmotik kira-kira sama disebut isotonik. Nah, inilah yang paling aman. Biasanya kita kasih adalah NaCl 0,96% dengan catatan aman lihat kadar natriumnya juga. Ya, kalau kita kasih kadar natrium tinggi, di dalam tubuhnya juga tinggi, maka kita memperberat kondisi pasiennya. Ya, ingat ion di dalam sel itu adalah kalium, yang di luar sel adalah natrium, ya gitu. Dextrose 15%, lingkar laktat lebih rendah. Nah, ini lebih rendah disebut dengan hipotonik atau aqueous, lebih tinggi dari lebih tinggi disebut dengan hipertonik. Nanti kita lihat ya. Difusi, proses bergeraknya molekul lewat pori-pori. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan yang berkonsentrasi rendah. Tekanan hidrostatik contohnya di pembuluh darah. Tekanannya dia lebih tinggi nih, mendorong di pembuluh darah. Dia akan dengan dorongan itu, tekanan hidrostatik, maka dia akan masuk ke pori-pori pembuluh darah dan masuklah ke dalam sel. Gitu ya. Nah, mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori dibantu dengan tekanan hidrostatik. Ya. Jadi difusi tergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Ya, tekanannya tinggi, apakah dia konsentrasinya lebih tinggi atau rendah? Seperti itu, bisa masuk atau tidak, tembus ke pembuluh darah atau tidak. Ya, selanjutnya ada pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Ya, jadi berbarengan gitu. Nah, yang mengatur masuk natrium karena ini ion positif dan negatif gitu, jangan terlalu banyak positif, jangan terlalu banyak negatif, maka si pompa natrium ketika ini bicara sel misalnya, bulat ini sel, di dalam intrasel, di luar adalah ekstrasel. Maka untuk masuk ke sini ya itu dibantu dengan pompa natrium dan kalium. Tujuannya untuk apa? Mencegah hiperosmolar di dalam selnya. Itu jangan sampai kelebihan natrium atau ion yang harusnya di luar ya tidak terlalu banyak di dalam gitu ya. Ada yang dikeluarkan, ada yang masukkan gitu ya. Itu. Jadi menyeimbangkanlah katakanlah seperti itu. Nah ini ya yang tadi dikatakan ada larutan isotonik ya, larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama, tekanan osmotiknya sama ya.
seperti larutan yang lain sehingga tidak ada pergerakan air ketika kita masukkan NaCl 0,9%. Ini dikatakan relatif aman karena tidak mempengaruhi, ya, tidak tidak terlalu mempengaruhi kondisi cairan di dalam, ya. Beda halnya kalau kita berbicara larutan hipotonik NaCl 0,4%, dia konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah, tekanan osmotik lebih rendah dan daripada yang lain sehingga air akan bergerak ke dalam sel. Ya, dia lebih rendah maka dia mendorong sel. Jadi tadi saya katakan ketika udem sel bengkak, kita kasih cairan NaCl 0,45%, dia larinya ke dalam sel. Ya. Nah, terbaliknya adalah hipertonik. Contohnya NaCl 3%, dextrose 50%. Dia itu terbalik lebih tinggi tekanan osmotiknya dibanding daripada yang lain sehingga air akan bergerak keluar sel, dot malahan ini. Ya ketika kita masukin NaCl 3%, narik gitu ya, atau dextrose. Dextrose itu gula. Kalau saya gampangnya mengilustrasikannya gini. Kita taruh gula pasir, kita taruh air. Mana gula yang tersedot atau air yang tersedot? Airlah yang tersedot gitu ya. Itu adalah cairan hipertonik gitu ya, kayak banyak gulanya. Oke. Nah, selanjutnya elektrolit. Elektrolit merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan dan sel tubuh ya. Nah, ini sangat penting kita tahu elektrolit. Kenapa? Ya, salah satunya ketika misalnya terjadi diare, maka yang dikeluarkan adalah yang paling bahaya adalah elektrolitnya. Itu yang bikin lemas gitu ya. Pada kondisi-kondisi di mana elektrolit mengalami kekurangan. Nah, elektrolit merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Ada gitu ya, di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Molekul tersebut baik yang positif, yaitu kation, maupun yang negatif atau anion, dia menghantarkan arus listrik dan membantu mempertahankan pH dan level asam basa. Jadi tergantung juga gitu ya, nilai elektrolitnya berapa. Kalau pada ditemukan asidosis ataupun alkalosis, apa itu? Keadaan di mana pH atau asam basa tubuh itu bisa meningkat atau menurun gitu. Ya. Elektrolit juga memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel melalui suatu proses yang dikenal dengan proses tadi, osmosis, dan memegang peranan dalam pengaturan fungsi neuromuskular, endokrin, dan sistem ekspresi. Oke, pergerakan sel-selnya, otak menyuruh kita, oh angkat tangan, kaki, angkat kakinya, jalan, gitu ya. Menghantarkan arus listrik, sinyal, impuls, ya itu dibantu dengan yang namanya elektrolit. Maka wajar ketika banyak kehilangan elektrolit, ngangkat ini aja lemas, berjalan aja lemes, ya banyak kehilangan elektrolitnya, contohnya pada diare gitu ya. Apalagi perdarahan ya, perdarahan hampir semuanya darah itu banyak mengandung berbagai komposisi sehingga salah satunya elektrolit hilang, udah lemes gitu ya. Apalagi oksigen itu sebagai bahan bakar untuk energi. Elektrolit merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Ion positif kation, ion negatif anion. Diulang-ulang lagi ya supaya ini lebih detail, supaya gampang gitu. Positif berarti kation, negatif berarti anion. Apa yang kation? Di dalam intraseluler kationnya adalah kalium dan magnesium. Anionnya fosfat, sulfat, dan protein. Sedangkan di ekstraseluler
kationnya adalah natrium, ya anionnya adalah chloride, bikarbonat dan HCO3. Kenapa? Nah, ini kan artinya berbeda ketika kita berbicara misalkan eh, ini adalah sebuah sel, ya. Ini berarti kan di luar ini adalah ekstraseluler. Kalau ini dikatakan intraseluler ya. Misalnya ada sel lain, sel lain, sel lain, sel lain. Ini kan interstisial ya. Yang banyak di ekstraseluler adalah natrium. Yang di dalam adalah kalium. Nah, pompa natrium dia akan eh, narik ke sini yang natrium, kalium keluar, tapi tidak semuanya gitu ya. Inilah yang menjadikan satu aksi potensial. Ini terlalu jauh ya, nanti akan ada ya pembahasan terkait ini, apalagi di jantung, aksi potensial jantung contohnya. Ya, oke, kita lanjut terlebih dahulu. Kalau tadi CS, CIS ya, CIS cairan intraseluler ya. Komposisi dari CS bervariasi menurut fungsi suatu sel. Tentunya akan berbeda-beda jumlahnya ya dan jenisnya. Terdapat perbedaan umum antara CIS dan cairan interstisial. CIS mempunyai kadar natrium, klorida, dan HCO3 yang lebih rendah dibandingkan CS dan mengandung lebih banyak ion kalium. Nah, konsep dasar yang tadi ya, yang ini pada prinsipnya. Dan fosfat serta protein yang merupakan komponen utama intraseluler. Nah, komposisi CIS dipertahankan oleh yang dinamakan dengan membran plasma sel dalam keadaan stabil namun tetap ada pertukaran. Oke, nanti akan kita lihat plasma sel ini. Plasma sel biasanya di luar sel, ya, di luar. Kalau ini sel darah merah, sel darah merah biasanya tengah-tengah dan warnanya biasanya agak kuningan keruh. Itu plasma. Transport membran terjadi melalui mekanisme pasif seperti osmosis, difusi yang mana tidak membutuhkan energi sebagai transport aktif. Berbeda halnya ketika transport aktif, dia yang menghasilkan energi, dia membutuhkan yang namanya pompa natrium dan kalium. Nah, di CIS, dua kompartemen terbesar dari cairan ekstraseluler adalah cairan interstisial ya yang merupakan 3/4 dari cairan ekstraseluler dan plasma yaitu 1/4 cairan ekstraseluler. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Ya. Plasma terletak di sini. Ini kalau sel darah merah ya atau dikatakan ini adalah plateletnya, ini adalah sel darah putih, maka dia di sini posisinya itu plasma ini. Nah, warnanya seperti ini ya. Makanya ada yang transfusi plasma saja gitu ya. Ya. Apalagi pada saat pandemi ya. Kenapa plasma? Nah, fungsinya untuk apa gitu ya maksudnya. Fungsinya ini adalah mengangkut ini, mendorong. Ya, dia tidak bekerja hanya sel darah merah sendiri gitu ya. Dia dibantu oleh cairan yang di luar sini yaitu oleh plasma. Bagian darah non seluler dan terus-menerus berhubungan dengan cairan interstisial melalui celah-celah membran kapiler. Dia akan berhubungan tembus ke sini ke membran kapiler sini ya. Dan nanti akan terkoneksi dengan cairan ekstraseluler atau intraseluler maksudnya di sini. Celah ini bersifat sangat permeabel terhadap hampir semua zat protein kecuali protein yang ini tuh ya. Karenanya cairan ekstraseluler terus bercampur sehingga plasma dan interstisial mempunyai komposisi yang sama kecuali untuk protein yang konsentrasinya lebih tinggi daripada plasma. Nah, ada juga yang dikatakan dengan cairan transseluler ya. Transseluler ini dia itu jarang diperhitungkan. Kenapa? Karena cairannya sangatlah sedikit gitu ya. Tidak terlalu mempengaruhi pada kebutuhan cairan atau perhitungan gitu ya. Akan tetapi akan berbeda halnya ketika misalnya vitamin ya pada kondisi
hidrosipalus itu cairannya lebih banyak gitu ya. Cairan transseluler merupakan cairan yang disekresikan dalam tubuh terpisah dari plasma oleh lapisan epitel dan serta peranannya tidak terlalu berarti ya dalam keseimbangan cairan tubuh. Akan tetapi pada beberapa keadaan di mana terjadi pengeluaran jumlah cairan transseluler secara berlebihan maka akan tetap mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Ya, kondisi-kondisi yang seperti apa? Misalkan kondisi perdarahan atau misalkan kondisi penyakit yang tadi ya, sepalus gitu dan ada apa namanya tuh perdarahan di area sini gitu ya. Misalnya dia sampai mengeluarkan cairan-cairan yang ada di sini ya. Salah satunya adalah cairan itu kan cairan cerebrospinal saya contohkan di sini. Padahal jenisnya banyak ya, tidak hanya cairan cerebrospinal ya, ini kan yang di sini berkeliling gitu ya. Nah, ada cairan kelenjar limfe, intraokular di mata, gastrointestinal, empedu, cairan pleura gitu di paru-paru, yang melapisi paru itu ada cairannya juga, peritoneal, perut dan perikardial atau di jantung. Ya. Nah, ini komposisi dari plasma interstisial dan intraseluler. Pak, apakah dihafal segini ya? Biasanya yang saya harus ingat adalah ini ya, natrium, kalium, magnesium ya. HCO3 juga penting dan sebagainya, tapi ini biasanya yang penting ya. Nah, komposisinya di plasma adalah 153, di cairan interstisial natrium itu 145, di intraseluler itu 10. Yang paling banyak berarti di plasma. Kalium 4,3, 4,1 dan 159 di intraseluler ya. Karena banyaknya tadi di intraseluler kationnya adalah kalium ya. Kalsium 2,47, 2,4 dan kurang dari 1. Ini lebih banyak di plasma. Magnesium yang lebih banyak di intraseluler. Ya totalnya segini ya. Yang paling banyak adalah di intraseluler kalau kation. Ya, sedangkan kalau anion itu totalnya sama, ternyata yang lebih banyak adalah ini. Tapi komposisinya yang akan berbeda di sini. Klorid 114 lebih besar ada di interstisial. Itu ini juga di interstisial HO3 protein ini lebih banyak di intraseluler, lain-lainnya 154 itu lebih banyak di intraseluler. Nah, bagaimana kita menghitung kebutuhan cairan dan elektrolit? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, nanti biasanya ujiannya juga ke sini. Misalnya berat badan bayi dan anak 10 kilo. Ya. Kebutuhan cairannya berapa? 100 ml per kilogram berat badan. Kalau 10 kilo berarti 100 dikali 10 berarti 1000 ml. Usia 11 sampai 20 tahun. 1000 ml ditambah 50 liter per kilogram berat badan. Artinya, nah, kalau berat badannya misalnya 20 kali 5 berapa? 20 kali 50 berarti 5 kali 2, 10, 1000. 1000 tambah 1000, 2000. Ya, begitupun rumus yang ini. Ya, seperti ini rumusnya. Kebutuhan kalium 2,5 mg, kebutuhan natrium 2 sampai 4 mg ya per kilogram berat badan per hari. Nah, dewasa kebutuhan airnya sekitar 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan per hari. Ya. Misalnya 60 ya, kebutuhan airnya 60 kali 5 sekitar 300 airnya. Nah, kebutuhan kalium 1 sampai 2 mg, natrium 2 sampai 3 mg per hari. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan apa saja? Ya, penyebab peningkatan kebutuhan cairan misalnya demam. Tentu saja ini bisa meningkat 12% setiap 10 derajat Celcius ya. Setiap 1 derajat ya.
Artinya tadi IWL aja dihitungnya, lihat kondisi demam berbeda hitungan IWL-nya, insatiable water loss-nya. Ya, jika suhu lebih dari 37 derajat Celcius. Ya, hiperventilasi, ngos-ngosan, nggak keluar gitu ya. Artinya banyak CO yang dikeluarkan, gitu, CO2 yang dikeluarkan. Uap air pun keluar. Suhu lingkungan yang tinggi, jelas. Kalau misalkan cuacanya panas, kita aja sering merasa haus, artinya kekurangan perlu minum untuk respon tubuh terhadap kekurangan cairan. Ya, aktivitas yang ekstrim jelas. Contohnya olahraga banyak membakar kalori, banyak keluar keringat, yaitu juga memerlukan asupan cairan yang lebih tinggi. Setiap kehilangan yang abnormal seperti diare atau poliuria, ya, atau banyak kencing, contohnya pada DM poliuria, ya. Penyebab penurunan kebutuhan cairan, kalau tadi meningkat ini nurun. Nah, terbalikannya kalau tadi hipertermi berarti hipotermi. Ya, kalau misalkan pada suhu yang dingin gitu jarang kita ingin minum banyak, inginnya minum hangat gitu ya. Kelembaban lingkungan yang tinggi, oligura atau anuria, ya banyak keluar cairan, hampir tidak ada aktivitas sensori cairan, misalnya karena gagal ginjal ataupun gagal jantung. Ya, perubahan cairan tubuh, ya, tersatu dari volumenya. Nah, bisa kekurangan terjadi karena contohnya dehidrasi. Ya, kekurangan volume cairan artinya dehidrasi adalah yang keluar lebih banyak ketimbang yang masuk. Ya, bisa saja kelebihan. Ya, salah satu contohnya iatrogenik ini misalkan kesalahan-kesalahan kita sendiri, kelebihan impuls sekian kebanyakan, ya, ngelos gitu ya, kebanyakan cairan di dalam tubuh pasiennya. Konsentrasi adanya kekurangan natrium, kalium, dan klorida. Komposisi, lihat dari komposisi, perubahan komposisi terjadi sendiri tanpa mempengaruhi osmolitas cairan ekstraseluler. Misalnya kenaikan konsentrasi kalium dalam darah dari 4 mg menjadi 8 mg tidak akan mempengaruhi osmolaritas cairan ekstraseluler, tapi dia akan mengganggu otot jantung. Ya, pernah sekali saya memberikan kalium, ya, itu bukan saya ya, melihat gitu. Itu kalau pemberian kalium kita lama 3 sampai 4 jam kalau nggak salah tuh, atau 1 jam saya agak lupa ya. Pemberian itu harus pelan-pelan gitu. Kenapa? Jantung bisa langsung plak diem gitu ya. Karena kelebihan kalium. Ya, kelebihan elektrolit itu. Gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Gastroenteritis, demam tinggi, DHF, jelas ini sangatlah mempengaruhi terhadap kebutuhan cairan, ya, keseimbangan cairan elektrolit. Kasus pembedahan, appendektomi, splenektomi, seksi SC, dan histerektomi juga ini apalagi terjadi perdarahan. Penyakit lain contohnya pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, sering muntah, misalnya hiperemesis brachydarium pada gambar misalkan seperti itu. Nah, gangguan elektrolit ini kalau dari natrium di hipernatremi, dikatakan hipernatremi kalau natriumnya lebih dari 150. Kalau hipernatremi kurang dari 130. Biasanya jadi patokan adalah 135 sampai 145. Itu rentang natriumnya. Ya, gejala yang dirasakan haus, kulit kering, mengkerut, penurunan dan tekanan dan volume darah, bahkan kolaps sirkulasinya kalau dia kelebihan natrium. Nah, penyebabnya dehidrasi, kehilangan cairan hipotonik. Hiponatremia biasanya karena saraf, ya, gangguan fungsi sistem saraf pusat, contohnya intoksikasi air, ya, keracunan, konfusi, halusinasi, kejang, dan sebagainya. Itu ya. Penyebabnya bisa dari impuls, ingesti, yang solusi hipotonik dalam jaringan besar, contohnya. Kalium lebih dari 8 atau hipokalemia kurang dari 2. Apa efeknya?
Biasanya kalau lebih dari 8 adanya aritmia, kalau kurang kelemahan maka kelemahan otot jantung, maka ada dalam rentang normal yang paling bagus gitu. Penyebabnya kalau hiperkalemi bisa dari gagal ginjal, gangguan diuretik gitu, asidosis dan lain sebagainya. Hiperkalsemia, ini kalau dikatakan lebih dari 11, kalau hipokalsemia kurang dari 4. Ini mungkin bisa dibaca ya terkait dengan penyebabnya. Nah, poin ketiga dari pembahasan kita adalah keseimbangan asam basa. Ya, asam basa. Asam adalah zat yang dapat memberikan ion hidrogen ke zat lain disebut dengan donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima donor dan penerima atau resipien dari zat lain disebut akseptor proton. Keseimbangan asam basa keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Ya. Nah, ini bisa dinilai dari mana? Dari derajat keasaman, yaitu pH. Ya. Nah, nilai rentang normalnya adalah di angka 7,35 sampai 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ berjalan dengan optimal. Nah, ini dua organ yang sangat penting ya terkait dengan asam basa ini yaitu paru-paru dan ginjal. Emang apa kaitannya? Nah, nanti kita lihat ya. Ada dikatakan pH menunjukkan ion hidrogen positif atau H+ dalam tubuh. Pengukur pH akan mengungkap jika larutan bersifat asam atau basa. Gitu. PCO2 merupakan unsur respirasi tekanan yang ditimbulkan oleh CO2 yang terlalu dalam darah. Nilai bikarbonat, karena ini yang menjadi sistem buffernya nih, penyangganya. Base excess kelebihan basa. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana regulasinya. Nah, regulasi asam basa ada sistem renal, tadi ginjal, ada yang respirasi, dan ada penyangga. Ya. Mekanisme keseimbangan dalam tubuh untuk mengendalikan asam basa, ginjal, kelebihan asam di dalam tubuh kita akan dibuang oleh ginjal sebagian besar dalam bentuk amonia gitu ya kalau dia kelebihan asam, pH-nya turun gitu ya. Nah, HCO3 naik. Nah, HCO3 ini salah satunya adalah dikeluarkan dari ginjal gitu ya. BE-nya naik, pH ini bisa menyebabkan pH naik, maka disebut alkalosis metabolik. Sedangkan HCO3 turun, BE turun, ini disebut juga dengan pH acidosis metabolik. Kalau yang di atas alkalosis metabolik. Penyangga yang paling penting dalam darah adalah bikarbonat HCO3. Bikarbonat komponen basa dalam keseimbangan dengan CO2. Jadi paru CO2, ginjal HCO3. Jika lebih banyak asam masuk ke dalam area darah, maka yang dihasilkan lebih banyak bikarbonat. Untuk menyeimbangkan targetnya adalah pH. Ini pH, ini CO2, ini HCO3. Ketika asam banyak gitu ya, yang dihasilkan CO2-nya lebih banyak, lebih sedikit karena misalnya ngos-ngosan keluar gitu ya, maka yang membantu adalah ginjal. Maka yang namanya HCO3 atau bikarbonat sebagai penyangga ini supaya tetap tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basa. Jika lebih banyak basa masuk ke dalam area darah, maka ini yang dihasilkan CO2, lebih banyak CO2 dan sedikit bikarbonatnya. Ya, artinya ini sama-sama keterbalikan yang tadi untuk menyeimbangkan tujuannya. Ya. Nah, paru-paru pembuangan CO2. Jika pernapasan meningkat, maka CO2 pun banyak yang keluar. Ya, dalam darah menurun dan darah menjadi lebih basah.
ketika ngos-ngosan. Jika pernapasan turun, CO2-nya lebih banyak dan menyebabkan kondisi dalam tubuh kita lebih asam. Ya, seperti itu. Nah, dampak terhadap pH adalah PCO2-nya turun, misalnya ini, maka ini pH akan naik. Disebut dengan alkalosis. Ketika PCO2 naik, pH-nya akan turun. Disebut dengan kondisi asidosis. Ya, karena PCO2 itu adanya di udara paru ya. Oke, keterangan utama keseimbangan asam basa asidosis, keadaan di mana darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan terjadinya yang namanya penurunan pH atau dikatakan dengan asidosis. Alkalosis di mana keadaan darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam dan sering menyebabkan yang namanya peningkatan pH atau alkalosis. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam dan basa oleh ginjalnya. Kalau dikatakan metabolik, baik itu pH-nya turun, pH-nya naik, ini ada kaitannya dengan ginjal. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik disebabkan oleh penyakit paru, biasanya pernapasan siangan, ini berkaitan dengan CO2. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang namanya asidosis, asid itu asam, respiratorik berarti di pernapasan. Asamnya berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk. Misalnya kecepatan ke dalam pernapasan mengendalikan jumlah CO2. Keadaan normal, karbon dioksida naik, maka pH akan turun gitu ya. Karbon dioksida naik dalam darah merangsang otak mengatur pernapasan sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam untuk menyeimbangkannya. Asidosis respiratorik akibat banyak CO2 dalam darah akan meningkatkan H2CO3 pada keadaan contohnya emfyema, asma, PPOK, pneumonia. Yang dikatakan asidosis respiratorik, keadaan di mana darah menjadi lebih basah karena pernapasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan CO2 dalam darah lebih rendah. Ini keterbalikannya. Tadi ya, pernapasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah CO2 yang dikeluarkan oleh area darah. Maka pengobatannya dia akan memperbaiki yang namanya ventilasi keluar masuknya udara. Akibat pengeluaran CO2 berlebih pada hipertensi pada keadaan misalnya gangguan emosional, demam, kelainan cerebral, pemakaian ventilator. Oke. Nah, ada asidosis metabolik, keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga, darah akan benar-benar menjadi lebih asam atau pH-nya akan turun, pernapasan lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida gitu ya. Jadi pada intinya ini kalau metabolik dengan ginjal ketika kelebihan CO2 maka CO3 turun gitu ya. Itu sebagai mekanisme kompensasi saling membantu. Ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan mengeluarkan lebih banyak asam lewat apa? Air, lewat urin. Penyebab asidosis metabolik tergantung pada penyebabnya, contohnya pada DM ya. Diabetes kendalikan. Akibat kekurangan HCO3 pada keadaan banyak menimbulkan asam DM tak terkontrol, contohnya iatrogenik pada CKD dan penimbunan asam laktat, intensifikasi alkohol dan pemberian NaCl yang berlebihan. Ya, kalau alkalosis metabolik keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena banyak sekali kadar HCO3-nya akibat kelebihan bikarbonat pada keadaan muntah gitu ya. Muntah kelebihan pemberian natrium.
karbonat. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya singkat. Mungkin nanti kalau bisa lebih banyak kita didiskusi ya. Nah, sebenarnya ini akan panjang ya ketika kita berbicara asam basa, maka yang dilihat dari AGD, analisis gas darah, kita harus ambil arterinya, darah arteri dicek. Ya, ada menghitung, oh, dikatakan asidosis metabolik gimana sih, asidosis respiratorik gimana sih? Misalnya pH-nya turun, PCO2-nya naik, gitu ya. HCO3-nya bagaimana dikatakan asidosis. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan. Mudah-mudahan ada yang bisa dimengerti. Ya, nanti kita lanjut di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.